Hai, salam Katolisitas. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dan renungan Minggu Paskah ke-7. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, ada di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mungkin punya seorang teman, seorang sahabat yang saking dekatnya, kita dikira sebagai kembar atau saudara kandung. Teman dan sahabat semacam itu seringkali tahu kondisi kita tanpa kita harus mengatakannya terlebih dahulu. Seolah-olah mereka seperti bisa mendengarkan pikiran kita, bisa mendengarkan suara hati kita. Mungkin karena fenomena inilah, Aristoteles menggambarkan persahabatan seperti satu jiwa yang diam di dalam dua tubuh. Ada kesatuan di dalam persahabatan, dan kesatuan itu tampak lewat mendengarkan. Namun mendengarkan bukan hanya berhenti pada suatu proses indrawi, tetapi mendengarkan adalah proses menuliskan di dalam hati apa yang telah kita dengar. Semakin kita mendengar, semakin pula kita mengenal. Semakin kita mengenal, semakin kita merasakan kesatuan dengan orang yang kita dengar. Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus memohon kepada Bapanya agar kita dijadikan satu. Dia di dalam kita, dan kita di dalam Dia. Yesus menjadikan persatuannya dengan Bapa sebagai gambaran persatuan yang paling sempurna. Dan persatuan seperti itulah yang Yesus kehendaki bagi kita. Dalam kesatuannya ini, Yesus tahu, mendengar, dan melakukan kehendak Bapa. Karena itu Yesus dapat mengatakan kepada Bapanya bahwa kita adalah satu. Maka mendengarkan adalah sarana kita untuk mencapai kesatuan. Dan sebaliknya,
kesatuan kita juga tampak lewat mendengarkan. Tidak ada persatuan tanpa kemauan untuk mendengarkan. Tetapi bukan hanya mendengar dengan telinga, tetapi dengan telinga hati. Pesan itulah yang hendak diangkat oleh Bapak Suci Paus Fransiskus dalam Pekan Komunikasi Sosial Sedunia yang kita rayakan pada hari ini. Paus mengajak kita untuk mendengar dengan telinga hati. Santo Agustinus mengajarkan kita untuk menerima kata-kata tidak hanya secara lahiriah melalui telinga, tetapi secara rohani di dalam hati kita. Ia mengatakan, "Janganlah kamu menaruh hatimu di telinga, tetapi taruhlah telinga di hatimu." Mendengar dengan hati membuat kita semakin bijaksana seperti Raja Salomo yang meminta kepada Allah agar ia diberikan hati yang mendengarkan. Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pertama-tama yang harus kita dengar adalah Allah. Kita semua telah mendengarkan pengajaran tentang Yesus dan percaya kepadanya lewat pemberitaan para rasul. Selama hidupnya di dunia, Yesus tidak menulis satupun pengajaran. Ia mengajar lewat apa yang dikatakannya, dan murid-muridnya mendengarkannya. Karena itu Santo Paulus mengatakan bahwa iman timbul melalui pendengaran. Jika kita mau mengamini doa Yesus agar kita bersatu dengan Dia dan Dia bersatu dengan kita, maka kita harus memiliki kehendak untuk mau mendengarkannya. Apa yang terjadi jika kita menutup telinga dan tidak mau mendengarkan suara Allah? Gereja menampilkannya di bacaan pertama dalam peristiwa kemartiran Santo Stefanus. Ketika Stefanus menatap ke langit dan kemuliaan Allah tampak, para anggota mahkamah memilih untuk menutup telinga mereka dan serentak menyerang Stefanus. Mereka menentang persatuan dengan Allah dan tidak mau mendengarkan Allah. Namun sebaliknya, Stefanus menampilkan persatuannya dengan Allah. Persatuan yang tampak lewat mendengarkan ini yang memampukannya untuk berseru, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Kata-kata ini sama seperti yang ia dengar telah dikatakan oleh Tuhannya di atas kayu salib. Stefanus bisa melakukan demikian karena ia mengenal Yesus, ia mendengar Yesus, dan ia mengalami persatuan dengan Yesus. Sebaliknya, para anggota mahkamah melakukan demikian karena mereka tidak mengenal Yesus, tidak mendengar Yesus, dan tidak bersatu dengan Yesus. Yesus berbicara lewat banyak medium, namun terutama ia berbicara lewat kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja. Jika kita masih menjadi Katolik yang pilih-pilih, yang hanya mau mengikuti ajaran yang kita senangi, tetapi menolak yang tidak kita senangi, maka kita belum sepenuhnya mendengarkan Allah. Kita belum sepenuhnya mengamini doa Yesus. Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, lewat komuni yang kita terima, persatuan kita juga dikuatkan. Karena yang kita terima adalah sungguh Kristus. Ia bersatu di dalam kita, dan kita di dalam Dia. Namun sayangnya masih banyak orang Katolik tidak tahu dan tidak percaya bahwa komuni yang mereka sambut adalah sungguh-sungguh Kristus. Kita memang tidak melihat roti berubah menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus. Namun kita mendengarkannya. Kita mendengarkannya ketika imam mendoakan kalimat konsekrasi yang Yesus sendiri doakan 2000 tahun yang lalu. Kita mendengarkannya ketika imam mengatakan tubuh Kristus saat memberi kita komuni. Kita mendengarkannya karena gereja mengajarkannya demikian. Dengan mendengar, kita tahu dan percaya
bahwa sungguh Kristuslah yang hadir dan kita terima. Karena itu setiap kali kita menerima komuni, kita bersatu dengan Kristus, dan persatuan kita semakin dikuatkan. Dengan menyantap komuni kudus, kita bersatu dengan Yesus yang hadir secara nyata di dalamnya. Dan kita juga bersatu dengan saudara-saudari kita, sesama kita, karena kita menerima dari roti yang sama, dari Kristus yang sama. Seperti yang dikatakan oleh Beato Carlo Acutis bahwa semakin banyak ekaristi yang kita santap, semakin banyak komuni yang kita santap, semakin pula kita bersatu dengan Yesus, sehingga bumi akan terasa seperti surga. Maka setelah mendengarkan Allah, kita juga diajak untuk mendengarkan sesama kita. Karena di dalam mereka, Allah juga dapat hadir dan berbicara kepada kita. Seringkali kita merasa sudah mendengarkan orang lain, tetapi sebenarnya tidak. Kita mungkin lebih sering melakukan duolog daripada dialog. Duolog artinya dua monolog. Orang berbicara masing-masing tanpa ada saling mendengarkan. Tidak ada pengenalan yang dapat lahir dari komunikasi semacam itu. Tidak ada pendengaran yang terjadi, dan tidak ada juga persatuan. Duolog ini sangat mungkin terjadi jika proses mendengarkan kita hanya berhenti di telinga, sama seperti ungkapan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tetapi ketika kita mau mendengarkan dengan hati, artinya kita mau mendengarkan dengan atentif, dengan sungguh, dan merefleksikannya di dalam diri kita. Karena itu Santo Agustinus mengatakan, taruhlah telinga di hatimu, agar hati yang memproses apa yang kita dengar. Namun sebaliknya, jangan menaruh hati di telinga. Jika kita menaruh hati di telinga, kita akan menjadi sangat mudah tersinggung, tersakiti, karena perkataan-perkataan orang lain. Seperti yang dikatakan Santo Fransiskus dari Sales, seperti racun masuk lewat mulut dan membunuh badan, perkataan jahat juga masuk lewat telinga dan membunuh hati kita. Mendengarkan sesama juga membuat kita dapat semakin berbela rasa terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan. Kadangkala rintihan mereka terlalu lirih untuk dapat kita dengar jika kita tidak berusaha untuk mendengarkannya. Kita semua satu sebagai tubuh mistik Kristus, dengan Kristus sendiri sebagai kepalanya. Karena itu, seharusnya kepedihan yang dirasakan salah satu anggota tubuh juga dirasakan oleh anggota tubuh yang lain. Dengan mendengar Allah dan mendengar sesama, kita mendengar diri kita sendiri. Kita menjadi tahu dan paham apa tujuan kita berada di dunia ini, apa yang Allah kehendaki di dalam hidup kita. Sama seperti pada diri Yesus dan Bunda Maria, mengenal, mendengar, dan melakukan kehendak Allah adalah kunci dari persatuan kita dengannya. Pada akhirnya nanti kita berharap agar persatuan kita dengan Kristus membawa kita pada keselamatan abadi bersamanya. Kita berharap untuk mendengar Yesus berkata kepada kita, "Marilah," ketika Ia datang kembali ke dunia ini. Ia akan memenuhi doanya kepada Bapa. Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Dan semua itu hanya mungkin terjadi karena kita bersatu dengan Kristus. Semoga persatuan kita dengan Kristus yang tampak dalam kemauan untuk mendengarkannya dan mendengarkan sesama, mampu kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan membawa kita pada persatuan kekal bersamanya di surga mulia kelak. Syukur kepada Allah.